Halo bosku, bersama saya Sunbue. Sini saya mau buat konten foto-foto, nanti di foto-fotonya saya ada penjelasan apa-apa yang ada di dalam foto tersebut. Jadi biar nontonnya nggak salah paham, nggak ketinggalan-ketinggalan, usahakan menonton dari awal sampai akhir ya bosku. Jangan di skip, jangan dimajukan, jadi biar jelas semuanya. Itu biar bisa dipahami. Oke bosku, langsung kita ke foto tersebut. Ini ya bosku ya, ini RBW 6 kali 9, RBW 6 kali 9 semi permanen, 4 lantai, dia menggunakan 2 LMB. Jadi untuk bahan-bahan pembangunan RBW ini, jadi untuk ukuran tadi 6 kali 9, void 3 kali 4, dinding luar menggunakan asbes ini ya bosku ya, asbes dicat pelamir. Habis itu di dinding bagian dalam dilapisi papan. Di antara dinding luar dan papan ini itu ada busa, itu fungsinya untuk meredam suara, meredam suhu, meredam kelembapan. Jadi biar suhu dan kelembapan di dalam stabil, nggak berubah-ubah seperti di luar. Nah untuk hexagonal, untuk pemasang hexagonal aku lihat banyak yang ketinggian dan ada juga yang kependekan untuk hexagonalnya. Jadi untuk pasang hexagonal ini kita usahakan heksanya ini berada di atas sedikit dari atap rumah monyet, jadi suara nggak terhalang. Jangan rendah dan jangan juga terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi sini-sini, jadi burung walet lebih fokus ke heksagonal. Kalau terlalu rendah di belakang nggak dapat suaranya, jadi terhalang sama atap. Begitu juga untuk rumah monyet. Rumah monyet seimbangkan dengan ukuran gedung, dengan tinggi gedung. Banyak yang buat rumah monyetnya rendah biar burung walet gampang turun ke ruang inap, tapi akhir jadinya antara atap ini dan ini berdekatan, terus dibuat LMB di sini jadi nyangkut. Jadi burung walet itu susah menuper. Jadi usahakan burung walet dengan mudah mengelilingi rumah monyet kayak gini. Ini besar lebar ini. Jadi burung walet itu memutar rumah monyet gini. Jadi kalau ini rendah sini-sini, burung walet otomatis mutarnya bangunan bukan rumah monyet, dan juga dia agak kesulitan menjangkau LMB. Jadi harus ada ukuran burung walet sih, biar setinggi gimana rumah monyetnya tetap masih bisa turun asalkan settingan suara dan lain-lain dan aksesnya lancar. Jadi nggak ada cerita nggak bisa turun. Banyak yang buat lubang di sini, rumah monyetnya ditutup karena burung walet nggak bisa turun. Jadi dibuat di pas tepat ruang inap. Padahal bukan besi begitu sih masalahnya. Masalah settingan audio di dalam void yang sering membuat burung walet gagal turun. Terus kita lanjut ke foto-foto berikutnya. Oke, untuk ventilasi ya. Untuk ventilasi sering ku bilang 10 sampai 5 sampai 10 cm dari sirip. Baru kita buat lubang ventilasi. Jangan terlalu rendah sini, jadi anginnya lebih ke lantai nanti. Jadi kita buat gini supaya enak pengaturan cahaya nanti. Kita buat elbow, terus kita sambung pipa. Biasanya 30 cm sedang. Seandainya masih kelihatan terang betul, bisa kita panjangin lagi jadi 40 sampai 50 cm. Untuk ventilasi gitu ya bosku ya.
Nah ini RBW ini menggunakan semua kayu batu. Ada kayu batu berbahan keras, kayu keras. Jadi nggak ada sedikit pun yang kayu lembek untuk sirip. Makanya aku buat busa-busa kayak gini supaya burung walet bisa mencengkeram. Jadi jangan samakan kayu batu, sirip kayu batu dengan sirip beton. Lebih bagus sirip beton meskipun sama-sama keras. Kenapa bagus beton? Sirip beton dia keras, tapi dia punya pori-pori. Punya pori-pori ya bos ya. Ada pori-porinya, sedangkan kayu keras itu nggak ada pori-porinya. Jadi kuku walet nggak bisa mencengkeram. Susah. Kalau sirip beton itu jangankan dia mencengkeram, dia buat sarang pun mudah, enak dia. Itu mungkin banyak yang salah paham, itu sirip beton bagus, kenapa kayu nggak bagus? Sama aja, sama-sama keras. Bukan begitu, beton dia ada serat, ada pori-porinya. Kalau kayu keras nggak ada pori-porinya. Oke, kita lanjut ke foto-foto berikutnya bosku. Nah, ini lar lantai dasar nih. Nah ini tadi pipa yang gue bilang tadi disambung. Kalau seandainya terasa masih terang, ini bisa kita buat panjang dikit, kita selingin, sini panjang sini pendek dan seterusnya. Untuk lar saya selalu menggunakan sikat void pull ya bosku ya. Jadi sikat void pull 50-60 cm dari sirip baru saya buat lar. Nah untuk gedung ini saya ada buat sekat ruangan, nanti kita lihat-lihat untuk sekat ruangannya. Nah ini sekat ruangan, ini RBW 69, jadi aku bagi dua, jadi kesininya 3 meter, sebelahnya itu 3 meter. Nah untuk tweeter tarik kalau kita pasang di sirip, dia posisinya harus turun sedikit dari tweeter inap. Ini inap ini tarik, ini kelihatan kan agak turun ya. Untuk cara pasangnya. Lanjut, coba perhatikan, aku bilang usahakan jangan ada cahaya bocor di dalam gedung, di dalam ruangan. Pasti kalau di void nggak masalah, bukan dalam ruangan. Nah ini coba tajam, ini kardus bosku, ini kardus, ini cahaya bocor semua nih dari sini sama dari ujung-ujung sirip nih cahaya bocor semua. Jadi saya tambal menggunakan kardus nih. Jadi jangan ada cahaya lain masuk selain dari ventilasi dan lar. Jadi cahaya yang kayak senter itu udah agak mengganggu. Jadi gimana caranya untuk mencari cahaya itu? Kita di dalam gedung matikan senter, tunggu 1 menit sampai 2 menit baru kita gerak pelan-pelan. Di sana pasti akan banyak kelihatan cahaya bocor, terutama dari ujung sirip sama dari antara plafon. Ini kebanyakan di sini cahaya. Kalau di RBW bos ada yang kayak gini, sebaiknya tambal ya bosku. Itu tidak bagus, burung walet nggak terlalu menyukai ada cahaya yang kayak cahaya senter itu. Boleh ada cahaya cuman dari ventilasi dan lar. Jadi harus maksimalkan RBW dulu. Kalau semua udah maksimal baru kita kejar yang namanya suara. Tapi kurasa nggak usah dikejar suara kalau RBW udah mantap. Pakai suara gratis saja sukses bosku. Nah ini kelihatan kan, ini kardus semua nih, tambalan semua nih. Nah ini dia sikat void, kita masih di lantai dasar ya bosku. Nah di sini saya menggunakan sikat ruangan di sini satu sama di sini. Jadi ada 1, 2, ada 3 ruangan jadinya. Nah untuk ke ruangan sebelah sana di sini saya buat lar 2. Ini 1 larnya. Untuk ke ruangan yang di sini.
Kalau untuk ruangan yang dua di sini menggunakan lars ini. Jadi keduanya dipasang tuh tertarik semua ya. Ini sekat ruangan. Kalau mau buat sekat ruangan hati-hati ya bos, karena salah sedikit burung nggak bisa masuk. Salah. Jadi saran saya kalau bos-bos masih belum mengerti tentang sekat ruangan, sebaiknya menggunakan sekat void pool aja, udah mantap. Masih lantai dasarnya ini dia ruangan yang aku bilang tadi. Untuk void ini void 4x4. Void 4x4 ini apanya? Ini saya buat semacam jembatan untuk saya ke LMB gonta ganti Twitter sampai ada mati nih, jadi enak jalannya. Jadi untuk akses kita apalagi tempat di atas harus benar-benar kuat ya bos, jadi jaga keselamatan, jangan sampai yang di rumah menjanda bosku. Oke, si lantai dasar, si lantai dasar. Nah ini bos, kita di void 3x4. Ini perlu diperhatikan juga untuk sekat voidnya bosku. Sekat void ya harus rapi, jangan sampai kendor. Ini terpal ini jangan sampai kendor, jadi biar dia kencang rapi kita gunakan banyak kayu. Kenapa jangan sampai kendor? Aku bilang di void ini anginnya deras. Kalau anginnya deras otomatis kalau sekat terpalnya ini nggak kencang, nggak banyak tulangnya, dia akan goyang-goyang. Nanti kalau dia goyang-goyang ketemu burung walet yang penakut, dia langsung keluar, nggak berani. Kalau burung walet yang pemberani dia bodo amat. Kita jaga yang penakutnya biar sama-sama semua masuk. Dan juga selain itu dia kelihatan rapi, mata enak juga lihatnya. Selain angin senda angin nggak ada masuk agak kencang itu, kalau burung walet banyak main di sini terbang itu kepakan sayapnya menciptakan angin juga, dan akhirnya terpalnya goyang-goyang juga. Paham ya bosku? Jadi yang intinya rapi, mata enak lihat, dan ada keuntungan yang lainnya. Ya, ini untuk lantai paling atas saya buat ruang putar. Jadi kalau ruang putar itu dia nggak pakai sekat ya bosku, nggak pakai sekat gantung atau gimana. Ini los untuk lantai paling atas. RBB ini tiap lantai kecuali lantai dasar yang nggak aku buat. Kalau yang di lantai nomor 2 dari atas dan nomor 3 dari atas semua aku buat ruang putar, tapi bedanya yang di bawahnya menggunakan sekat gantung. Kalau untuk lantai paling atas nggak pakai sekat gantung. Coba kita cek lagi ke atas. Nah ini untuk lantai nomor 2 dari atas, ini nomor 3 dari atas, dia menggunakan sekat gantung 60 cm. Kalau yang paling atas full nggak pakai sekat, tapi di dalam ruang inap tetap saya buat sekat yang masuk ke dalam ruang inap. Ini ruang inap sini, ini sekat. Ini ruang inap masuk ke dalam, nih ruang inap tetap saya buat, cuman saya buat tempat burung adaptasi di sini sama sini. Nah ini ruang inap, sini ruang putarnya bos. Untuk ventilasi ya, kalau saya ventilasi selalu saya tutup pakai terpal kayak gini. Kenapa? Karena di ujung-ujung papan yang kita buat ventilasi itu banyak juga cahaya bocor. Jadi pakai terpal dia ketutup semua aman, cuman ada angin dan cahaya keluar dari ujung sini. Jadi dari yang lain gak ada. Ini cahaya bocor nih, saya tambal nih. Ini terpal ya, ini kardus kotak saya tambal ini. Nah ini tembalannya bosku, ini kardus tembalan semua ujung papan itu. Ini yang sekat masuk ke ruang inap ya, ini 50-60 cm ini.
Nih, kalau kita tutup habis bawah, kita buat lubang di sini, jalan angin. Sekalian meredam cahaya juga, yang buat kayak gini. Ini ke ruang inap. Oke, udah mantap. Ini lantai nomor 2 dari bawah rasanya. Ini saya buat sekat dalam ruangan juga, sama kayak di bawah. Sekat, ini sekat. Ini ruangan. Ini sekatnya. Jadi hati-hati kalau buat sekat, harus pilingnya kuat. Ini pun sebagian ada yang kubongkar sudah sekatnya gara-gara salah tafsir, piling nggak benar. Nah, ini sekat juga nih. Ini sekat dalam ruangan namanya. Oke, nah ini ya bosku ya. Ini semua saya tambal. Ini cahaya semua ini keluar dari ujung ini. Makanya saya tambal menggunakan kardus begini. Jadi saya paling anti kalau ada cahaya bocor di dalam gedung. Nah, ini Twitter tarik bosku ya. Jadi RB baru saya lalu menggunakan Twitter tarik. Jadi kalau kita pasang Twitter tarik, jangan sampai sama dengan Twitter inap di sini. Boleh disirip tapi dia turun dikit, agak ke bawah dikit biar fokus. Tapi ini ruangannya agak tinggi, jadi saya buat di sini. Dan jangan juga buat Twitter tarik terlalu rendah di sekitar sini. Banyak aku lihat banyak yang hampir sampai lantai itu Twitter tariknya. Itu kalau menurut saya kurang tepat pemasangannya. Ya, ini tembalan cahaya bocor semua ini bosku. Ini tambalan semua ini. Jadi RBW ini nggak terlalu panas, tapi dia terlalu dingin malah. Suhunya pun rata-rata 27-28. Ini ventilasi ya bosku, ventilasi. Ini ruang inap. Ini yang ke void ruang putar, terus disitunya void. Ini ruang inap. Void. Ini jalan masuk ke ruang inap dari ruang putar. Sini ruang inapnya. Ini di sini ruang putar nih. Tuh kan, ini ruang inap ini. Ada pemutih. Ini bukan lapisan buat dingin, bukan kardus ini, tapi saya tambal cahaya bocor. Kalau RBW ini udah dingin, soalnya dia sesuai syaratnya udah lengkap. Dia dinding luar, dinding dalam, terus di antara dinding luar dan dalam dia dipasang busa 3 cm. Fungsinya kenapa dibuat kayak gitu? Fungsinya buat meredam suhu dan kelembapan. Jadi seandainya di luar panas, dia tetap dingin di dalam. Seandainya di luar dingin, dia tetap segitu-gitu juga di dalam. Jadi nggak begitu cepat berubah. Kalau kita nggak lapis, itu di luar panas dia ikut panas, di luar dingin ikut dingin. Itu namanya suhu dan kelembapan nggak stabil. Itu yang sering bikin burung walet nggak betah dan susah untuk berkembang. Karena sering ku sarankan buatlah gedung walet standar. Standarnya standar dari bahannya, dan biarpun bahannya benar, kalau pemasangannya salah itu nggak dapat juga. Banyak yang telat pasang busa, gedung udah jadi, dia beli busa, dia pasang di dinding dalam, tapi di sebelah dalam di sini, bukan di antara dinding luar dan dalam. Itu nggak benar, nggak usah dibuat aja, percuma buang-buang dana dan tenaga aja, itu nggak ada hasil. Ini ruang putar lantai paling atas. Ini saya buat layarnya besar nih, soalnya RBW baru mau di on kan. Ini ventilasi ya bosnya. Ini ruang putarnya lantai paling atas ini.
ngiler. Ini dia ada ruangan juga sama kayak di bawah, saya sikat juga dalam ruangannya. Kenapa saya sikat semua itu, ada perhitungan masalah dingin, dia terlalu dingin, jadi saya mau buat dia agak terasa panas, ada panas-panasnya, jadi terlalu dingin tuh nggak bagus juga. Nah ini bosku, ini suhunya jam 2 siang. Untuk kelembapan bagus, tapi untuk suhunya nggak bagus. Jadi yang bagusnya itu dia berkisar di angka 28, 29, 30. Jadi rata-ratanya kita harus bisa di angka 29. Bagus dia. Kalau untuk kelembapan udah benar. 75 bisa sampai 85. Kalau yang ini terlalu dingin, dia menusuk. Oke bosku, sepertinya udah selesai. Jangan lupa ya sikat poin terus kencang ya. Kali ini aku nggak bahas masalah Twitter, tapi aku bahas desain gedung. Oke bosku, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, khususnya buat teman-teman petani walet. Semoga kedepannya channel ini lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Jadi saya butuh dukungan kalian bosku untuk membuat channel ini lebih maju lagi ke depannya. Jadi saya nggak bisa berjalan sendiri juga. Oke bosku, sampai di sini dulu. Nanti kita buat lagi video konten semacam ini. Saya persiapkan dulu untuk foto-foto RBW nya. Nanti kita komen-komen fotonya seperti ini. Oke bosku, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam Esun Bue.